Hai, selamat datang kembali di Berkah Rahayu. Pada sesi bulan Ramadan ini kita punya satu konten yaitu cerita-cerita Islami. Semoga konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua atau minimal bisa menambah ilmu pengetahuan. Pada konten yang pertama ini di bulan puasa ini kita akan mengangkat atau menceritakan sebuah kisah Islami tentang penyebaran Islam di tanah Jawa melalui Wali Songo. Yang pertama akan kita bahas adalah Sunan Gresik. Bagaimana ceritanya, pembahasannya seperti apa, simak terus videonya dari awal sampai akhir. Sunan Gresik juga memiliki nama asli yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga memiliki beberapa panggilan lain seperti Syekh Mahribi. Kemudian sebagian masyarakat juga mengenal beliau sebagai kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim merupakan saudara dari Maulana Ishaq, di mana Maulana Ishaq itu adalah orang yang terkenal di Samudra Pasai. Beliau adalah ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Belum ada bukti sejarah yang menyatakan bahwa Sunan Gresik keturunan dari tanah Jawa. Jadi tidak ada sejarah yang menyebutkan kalau Sunan Gresik adalah orang Jawa. Cuma satu hal yang disepakati adalah Sunan Gresik bukan keturunan orang Jawa asli. Ada beberapa referensi atau sejarah yang menyebutkan asal-usul dari Sunan Gresik. Yang pertama, kalau berdasarkan naskah pada Babat Tanah Jawa yang dibuat oleh J.J. Menisma, Maulana Malik Ibrahim juga memiliki nama Mahdum Ibrahim As-Samarkandi. Sering disebut orang Jawa menjadi Syekh Ibrahim Asmarakandi. Berdasarkan nama tersebut, Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di Samarkand pada awal abad ke-14. Sementara hal yang berbeda justru diceritakan atau dituliskan dalam buku The History of Java. Ini merupakan karya Sir Thomas Stamford Raffles. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa Sunan Gresik merupakan seorang pendeta yang berasal dari daerah Arabia. Lalu pada literasi yang lain, pada keterangan yang lain, ya, dari prasasti makam Maulana Malik Ibrahim yang dibuat oleh J.P. McQuaid, silsilah beliau adalah salah satu silsilah terkuat. Dalam prasasti Gapura Wetan diperoleh kesimpulan jika Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kashan, Iran. Oke, jadi itu tadi adalah 3 sejarah yang menyebutkan latar belakang atau asal-usul dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Ada yang menyebutkan beliau itu dari Samarkand, ada yang menyebutkan beliau itu dari daerah Arabia, ada pula yang menyebutkan beliau dari Kashan, Iran. Pada intinya, beliau bukan orang Jawa asli. Lalu selanjutnya perjuangan dakwah. Beliau datang di tanah Jawa itu sekitar tahun 801 Hijriah atau 1392 Masehi. Daerah pertama kali yang disinggahi oleh beliau adalah daerah Leran. Selanjutnya, beliau mendirikan masjid pertama di Jawa Timur yang terletak di desa Pesucinan, Manyar. Metode dakwah yang dilakukan beliau melakukan beberapa cara. Yang pertama, perdagangan, pendidikan, dan pengobatan. Dengan ketiga cara tersebut,
Sunan Gresik melakukan pendekatan secara persuasif, secara damai kepada warga sekitar yang pada saat itu masih memeluk keyakinan Hindu dan Buddha. Dengan metode perdagangan, beliau juga mulai mempelajari bahasa di daerah tersebut agar lebih mudah dalam menjalin komunikasi dan melakukan penyebaran ajaran Islam. Kemudian setelah 2 tahun kegiatan dakwah Sunan Gresik berlangsung, secara nomaden pindah dari satu tempat lain ke tempat yang lainnya. Akhirnya beliau terkenal juga nih sampai ke kalangan bangsawan kerajaan Majapahit. Kemudian Sunan Gresik menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Prabu Brawijaya yang saat itu merupakan Raja Majapahit. Kemudian Sunan Gresik juga dibekali atau dianugerahi dengan beberapa karomah. Yang paling utama yaitu Sunan Gresik memiliki doa-doa yang mujarab gitu ya, doa-doa yang langsung dijabahi, yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kejadian yang menyebutkan doa-doa Sunan Gresik ini sangat mujarab. Yang pertama, beliau mampu menurunkan hujan di lingkungan warga yang saat itu sedang terjadi kemarau panjang. Tentunya ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ceritanya saat beliau sedang melakukan perjalanan dengan muridnya, di salah satu tempat beliau bertemu dengan sekumpulan orang yang saat itu sedang melakukan upacara pengorbanan. Ada seorang wanita yang diikat di tengah-tengah, lalu akan dikorbankan untuk meminta hujan. Kemudian Sunan Gresik menghentikan acara tersebut, bertanya apa yang sedang terjadi. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah acara pengorbanan untuk meminta hujan kepada Dewa Hujan. Lalu Sunan Gresik menghentikan acara tersebut, namun mendapatkan perlawanan dari beberapa orang. Yang sungguh sangat Masya Allah sekali saat itu, beberapa orang yang akan menyerang Sunan Gresik langsung berdiri kaku dan tidak dapat bergerak. Kemudian Sunan Gresik meminta waktu kepada masyarakat sekitar untuk berdoa agar diturunkan hujan di daerah tersebut. Berdoalah Sunan Gresik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hujan, dan subhanallah, alhamdulillah, hujan turun di daerah tersebut. Kejadian lain juga menunjukkan betapa doa-doa Sunan Gresik sangat mujarab dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat Sunan Gresik sedang berkunjung ke salah satu bangsawan yang saat itu adalah juragan beras. Juragan beras ini terkenal sangat pelit, kikir, tidak mau berbagi, dia menumpuk hartanya, berasnya untuk dirinya sendiri. Saat Sunan Gresik sedang berkunjung ke situ, tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang meminta beras. Sang bangsawan yang memiliki banyak beras ini tidak mau memberikan berasnya kepada pengemis tersebut dengan beralasan dia tidak memiliki beras, yang dia punya hanyalah setumpukan pasir. Melihat kejadian tersebut, Sunan Gresik langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar merubah beras yang dimiliki oleh bangsawan tersebut menjadi pasir. Allah langsung mengabulkan doanya. Beras-beras yang tadinya dimiliki oleh bangsawan tersebut berubah menjadi setumpukan pasir. Betapa terkejutnya bangsawan tersebut melihat beras-beras yang dia miliki berubah menjadi pasir. Bangsawan tersebut nangis, kaget, dan memohon kepada Sunan Gresik agar pasir tersebut kembali dirubah menjadi beras. Dan dia berjanji untuk tidak kikir, tidak pelit, dan akan menjadi dermawan. Kemudian Sunan Gresik memaafkannya
menyuruhnya untuk bertobat dan meminta maaf kepada pengemis tersebut. Sunan Gresik berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah beras-beras tersebut merubah pasir-pasir tersebut menjadi beras kembali. Oke, itu adalah sedikit cerita mengenai Sunan Gresik. Kita akan bahas lebih lanjut pada video-video selanjutnya. Semoga cerita pada kali ini memberikan sedikit ilmu pengetahuan, sedikit manfaat, dan ambil hikmahnya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap berbuat baik.